Katanya yang datang Sengklek Man. Kok siapa? Kenapa harus podcast? Aku yang bilang. Iya. Kok siapa ya Sengklek Man? Kok berani-beraninya datang? Aku bilang kemarin undangnya Sengklek Man. Karena aku itu sebenarnya babunya, cuman karena dia nggak sempat, jadi perwakilannya aku. Oh, berarti karena dia aku udah sudah- dekat banget sama kreatornya. Oke, didelegasikan oleh Sengklek Man. Benar. Ya udah, selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Kenapa nggak pot bunga, pos kamling? Kenapa Teh dia yang poci. tanya sama aku? Aku yang harusnya tanya sama Oh, dia. iya. Tarik vape lu. Nggak nyala. Udah. Ah, Kenapa Sengklek Man dulu? kenapa Sengklek Man? Kenapa Sengklek Man? Nah, langsung ke intinya ya rupanya. Aku suka bertele-tele. Jadi kenapa Sengklek Man? Yang mana Sengklek Man? Ini siapa? ini Ian. Sengklek Man tuh lebih tepatnya kayak dunianya, bukan karakter seorang, tapi kayak hampir di dunia itu semuanya Sengklek gitu. Jadi perkumpulan orang-orang Sengklek aja sebenarnya. Bukan kampung Sengklek Man gitu bukan? Kayaknya semua animasi itu Sengklek. Sengklek. Iya. Artinya apa? Kayak agak sedikit singit lah. Kalau bahasa Acehnya denget-denget. Dengar itu agak kurang normal. Agak iya apa ya? Absurd lah ya. Iyalah absurd. Menyelesaikan masalah tambah masalah gitu-gitulah pokoknya. Berarti Nah, seluruh karakter yang ada di Sengklek Man itu absurd. 99%. Oh, ada yang lurusnya juga. Ada yang lurus. Siapa tuh? Adiknya Ian. Adiknya Ian. Nah, Namanya? dia Carmilla. Mukanya Sengklek. Mukanya Dia Sengklek. perempuan. Oke. Memiliki kumis 7 helai. Dia Oke. Dia perempuan memiliki kumis 7 helai. Kalau Sip. dia kalau ngomong dia agak show sedikit. Apa bang? Nggak boleh gitu. Oh, bindeng, oke. Tapi dia karakter yang paling pinter di dunia Sengklek Man. Dia yang paling lurus lah hidupnya. Yang paling lurus lah hidupnya, walaupun mukanya nggak lurus. Itu maksudnya karakter utama dari cerita Sengklek Man ini tuh siapa sih sebenarnya? Si Ian Ian sama itu yang Samsudin ini, ya. yang ini. Ian Samsudin sama Berarti anaknya. ini Jin. Anda. Ini dia guys. Ini dia nih. Kalau fisiknya ya terinspirasi dari aku pribadi. Dari Nah, pribadi. sekarang pertanyaan tadi kan Sengklek Man. Kenapa pertanyaannya itu? Gak tahu. Ini kan namanya Ian. Ya. Nama ya, Anda? Julian. Julian. Nah, Tapi ini nggak ada kaitannya. nggak ada kaitannya. Nggak ada Cuman sama sekali. karakternya, cuman karakternya aja. Bagian istilahnya kayak posisinya gitu-gitulah pokoknya, rambutnya, kacamata. Kalau karakter sifatnya nggak? enggak dong. Mungkin Anda sendiri Sengklek juga. Dulu. Sekarang udah minum vitamin C, sekarang alhamdulillah udah Mulai lurus. sedikit. Ya itu aja. Nah, kenapa Sengklek Man? Kenapa? Jadi dulu aku tuh sering nonton OVJ. OVJ. Nah, sering nonton OVJ masa-masa SMA gitu. Oh, Dan iya. aku tuh dulu sering suka ngelawak. Bahkan sempat punya grup lawak selama Stand up setahun lah. nggak? Stand up. Bukan. Bukan stand Dulu up. masih Grup. komedi grup. Oke. Zaman-zaman OVJ. Mhm. Nah, kami sering tampil lah selama setahun itu. Habis Tampilnya itu, di mana tuh? Di Loksmawe. Di Loksmawe. Maksudnya pensi kah atau pensi di oke. pameran Loksmawe juga sempat kita tampil. Masuk koran juga. Itu sama masa SMA. Oke. Nah, jadi memang udah ada background suka ngelucu, suka bikin orang ketawa gitu. Senang. Senang gitu. Bikin Kalau orang tertawa tuh senang. senang gitu. Oke. Jadi pas masa kuliah, kan aku sering nonton OVJ tuh. Mhm. Jadi kalau ada beberapa bahan jokes yang dari OVJ yang bisa aku ambil dan aku lontarkan ke teman-teman aku dan dapat, nah aku selalu lontarkan itu gitu. Oh, Nah, gitu. jadi sempat sering dengar kata-kata Sengklek dari Sule. Oke. Bagi aku itu Aku kayak menggelitik. Aku pikiran Sengklek itu bahasa Aceh bukan ya? Bukan. Itu memang bahasa umum. Aku dengarnya dari situ, dengarnya iya. dari si Sule. Jadi Kang Sule itu ngomong Sengklek. Bagi aku tuh kayak menggelitik kata-katanya. Sengklek. Jadi di situ, jadi kata-kata itu aku implementasikan ke teman-teman aku. Rupanya ketawa. Dipanggil Julian Sengklek. Oh, Woi begitu. Sengklek, woi Julian Sengklek. Jadi ketika bikin komik, Tapi kok nggak tahu artinya Sengklek? Pada sebenarnya masa itu nggak tahu. Pada masa itu nggak tahu. Tapi kok senang dipanggil itu? Senang aja, maksudnya kayak lucu aja. Aku Oke. anggap kayak goblok aja lah. Oke. pokoknya. Oke. Udah. Jadi di situ aku waktu bikin komik
orang rata-rata komikus itu pakai kata si Juki, si Nopal, si tetangga-tetangga yang lain. Tetangga-tetangga yang lain. Okay. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau yang beda dari yang lain. Oke. Dan unik gitu. Ya udah, aku pikir orang-orang di sini pada ngomongin aku Sengklek. Ya udah, nama komiknya Sengklek aja. Dan biar keren, tambahkan men. Sengklek men. Biar keren aja, biar kayak hero bukan? Awalnya sih berharap kayak hero nanti. Tapi tidak. Tidak. Jadi yang membedakan Sengklek men ini, kalau biasanya tetangga-tetangga yang lain itu karakternya yang dikasih judul sebagai judul besarnya. Karakter utamanya si Juki. Iya, gitu. tapi kalau Sengklek men ini bukan karakter utamanya. Nah, tapi lebih ke dunianya, Oke. Kayak gitu sih. Tingkah lakunya. Inspirasinya dari OVJ tadi. Dari OVJ dari Sule Andri. Jadi kalau memang gambar awalnya itu memang sudah seperti ini atau di riset dulu atau ada gambar dari tempat yang lain dulu? Kalau awal-awal mula itu pastinya riset dulu. Riset dulu karena nggak langsung gini ya? Nggak langsung gitu dong. Ada perubahan juga setelah udah bikin gambar awal, makin kemari ada perubahan-perubahan. Sampai sekarang juga masih ada beberapa perubahan gitu. Nah, dulu pertama kali bikin karakternya itu gara-gara ngelihat semua komikus pada pakai karakter diri sendiri gitu. Pribadi kreatornya. Contoh Tai Lalat. Tahu komik Tai Lalat? Tahu. Nah, dulu dia karakternya emang karakter si kreatornya. Punya Tai Lalat, habis itu rambutnya jambu, kurus. Bang Gaber, si Nopal, dan beberapa komikus yang lainnya. Jadi di situ aku ternyata komikus yang ada di Instagram rata-rata pakai karakter sendiri gitu, pakai perwujudan diri sendiri gitu. Ya udah, Ian muncul. Dan ada 2 teman aku lagi, emang bener-bener dari dunia nyata. Di dunia nyatanya ada. Iya, dunia nyatanya tuh ada. Dan kau masukkan ke dalam Sengklek men. Oke. Aziz dan Kana. Kana. Bertiga pertama-tamanya tuh. Aziz dan Kana. Nah, si Aziz ini dia karakternya suka nyanyi. Terus K-popers dan dunia nyata seperti itu. Oh, yang kalau dia ngomong tuh semuanya ada nada false gitu ya. Iya, karena dia emang suka nyanyi dan dia suka ngedance juga. Nah, si Kana kenapa botak? Dan banyak yang bilang itu mirip Saitama. Iya, Sengklek men itu tahun 2015. One Punch Man itu juga tahun 2015 kalau nggak salah akhir-akhir. Akhir tahun 2015. Iya, mirip sih, agak mirip. Nah, karena ini teman aku baru siap ospek. Jadi botak. Kana namanya. Makanya karakternya seperti ini, botak. Mereka nggak ngeklaim nih, maksudnya wah tuh ada gua tuh harus bayar segala macam nggak juga sih. Cuman banyak. Kalau kawan ya enggak, malah mereka lebih senang aja support, malah mereka senang gitu ada karakter mereka gitu kan. Jadi dan si Kana itu sifatnya agak bolot sedikit. Makanya masih hidup dia. Alhamdulillah masih hidup dia. Karena masih hidup, katanya kok bolot. Jadi dia memang ngupil juga? Enggak. Cuman agak tengger gitu, kayak dipukul masa perang ada. Oke. Jadi tantanganku untuk bikin karakter Ian. Kalau tantangan kayaknya karakter ya, bikin karakternya. Misalnya kayak aku takut ini mirip dengan ini mirip dengan ini. Gimana cara aku buat ini supaya orisinil punya aku sendiri? Karena aku udah riset dari awal, kayaknya nggak terlalu tertantang. Yang tertantang itu ketika sudah jadi bikin konten. Kenapa tuh? Karena bermain waktu sama algoritma YouTube. Iya, tepat sekali. Nah, dulu kan komik, kalau komik masih aman lah. Artu aku waktu awal-awal bikin bisa sanggup sehari sekali upload. Bahkan walaupun aku keluar kota, aku udah bikin stok itu untuk bisa upload besok-besoknya. Karena gitu. foto doang, gambar doang, komik doang, dianimasiin itu cuma kan. sejam atau 2 jam prosesnya selesai. Nah, tahun 2018 itu upgrade jadi animasi. Dari animasi itu yang biasa awal-awal aku sempat rajin uploadnya seminggu dua kali, tapi durasinya itu sekitar 30 detik. Oh, 40 dikit-dikit. detik. Tapi jokesnya dapat. Karena masih kayak mungkin proses ini ya, transisi dari comic strip yang singkat-singkat berubah ke animasi, tapi ya durasinya kan masih pendek-pendek gitu. Karena kan. seingat aku dulu juga Instagram itu nggak yang panjang-panjang juga videonya. Ya, 15 detik, 30 belum detik. ada GTV kalau nggak salah. Iya, belum betul. ada GTV itu. Nah, di situ mulai berubah tuh, udah yang
update-nya sehari sekali semenjak animasi, seminggu 2 kali. Turun. Habis itu sempat jadi seminggu sekali gara-gara durasinya mulai kita panjangin, semenit, 2 menit, bahkan 3 menit, 4 menit gitu. Nah, dari situ tuh itu masih nyaman karena algoritmanya dapat ke kita tuh. Oke. Tahun 2021. Kenapa tuh? Aku nggak mempermasalahkan kreator-kreator baru. Oke. Nah, tapi ya memang sistem YouTube-nya seperti itu. Mereka kreator-kreator baru ini update-nya lebih sering. Kayak Setiap hari. artis-artis YouTuber artis lah. Setiap Setiap hari. Animasi setiap hari. Nggak boleh sozon karena mereka timnya rame. Bukan. Gambarnya. Aku bukan menjelekkan gambarnya, tapi Oke. menurut aku ini jenius. Karena Iya. kenapa? Prosesnya itu sangat-sangat simple. Suaranya sama semua, nggak kayak aku. Oh enggak, maksudnya satu karakter satu dengan yang lainnya tuh sama suaranya. hampir sama mereka. Misal kayak ada 4 karakternya sama semua. Suaranya juga sama. Suaranya sama. Suaranya sama semua. Tapi karakternya beda-beda. Karakternya beda. Kalau Nggak Sengklek- kayak aku satu karakter suaranya pasti beda. Kalau Ian gimana suaranya? Wah, sedih sekali. Nah, gitu. Samsudin, apa lu? Masa seperti ini? Nah, kenapa itu tuh yang tertarik? Kenapa Samsudin itu dipakai logat yang memang Aceh banget gitu? Aceh banget. Hmm. Mungkin aku agak terinspirasi dari Khalil Toto juga. Khalil Agak Toto, terinspirasi itu. oke. Cuman kayaknya entah sebelum dia ATT, entah sesudah ATT suara Samsudin tuh aku lupa gitu. Tapi aku keingat kayak harus ada ciri khas Aceh satu. Dan yang paling Identitas. Oke. Identitas. Ya, suara Aceh Toto. Makanya pakai suara seperti ini dan itu bikin berciri khas. Iya, betul. Ada berwarna dikit. Betul. Nah, itu. Jadi beberapa karakter yang ada di Sengklek Man ini adalah teman-teman juga inspirasinya. Iya, inspirasinya. Ada beberapa karakter yang memang kadang itu secara jalan aja tiba-tiba muncul. Contoh pertama kali muncul Talib itu gara-gara komik yang ada rambut panjang, dikira Anak senja. cewek. Itu belum senja. Oh, itu belum senja. Belum masa-masa senja. Belum Jadi senja kayak dia. lagi di diskotik sih Ian. Oke. Udah jadi tampak belakang tuh. Jadi kan rambutnya panjang. Dilihat, "Hai, boleh kenalan." Ih, sombong banget. Nah, untuk patahannya, "Aku bapak kamu tahu." Ternyata cowok. Ternyata bapak. Ternyata bapaknya. Ternyata bapaknya Itu cowok muncul lagi. tiba-tiba karakter itu. Dari situ diteruskan. Nah, Jadi karakter itu mulai datangnya itu di situ, Iya. mulai munculnya itu di situ. abis itu kayak karakter Samsudin. Awalnya belum sampai tutup mata dia. Oh, Awalnya iya. cuma segini. Ah. Cuman lama kelamaan tak kenapa aku terbikin gambar kayak gini aja. Ini Samsudin. Iya, ini Samsudin. Jadi kayak Jadi- tertutup aja tiba-tiba aku bikin tuh. Tapi di dunia Karakter-karakter nyatanya ada? random. Nggak ada. Nggak ada. Ini kan- Beberapa juga fiktif berarti. Iya, banyak yang fiktif. Banyak Cuman yang fiktif. 3 orang berarti yang Ada tuh yang ada alien. Alien. Itu Jimin. itu anaknya siapa? Itu anaknya Samsudin, anak angkat. Anak angkat. Tapi aku belum kasih tahu background ceritanya kalau dia itu alien, ini itu segala macam. Tapi dia bilang nih alien. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ceritain Bocor kan. sedikit nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kan kalian yang nonton. Oh iya. Jadi Bosan kan lah. aku ada dengar kalau misalnya Ian juga ada tim kreatif Apa itu? bikin video gitu-gitu. Oh, ada. ya. Artinya kan Ian juga punya usaha sampingan lain selain ini. Oh iya. Yang mana ada. nih usaha sampingannya ini atau yang Yang lain. Yang lain, ini, apa namanya itu? Dulu ini sampingan, tapi sekarang udah jadi tetap. ini yang utama. tetapnya? Jadi yang utama. itu sampingannya. Nah, dulu aku sama teman aku Mm-mm. sering duduk di warkop tuh sebelum ada studio. Oke. Sering duduk warkop ini dan Sengklek Man juga baru-baru muncul di YouTube. Oke. Gimana kalau kita bikin konten untuk konten-konten lah, Hmm. konten-konten YouTube. Ya udah, kita cari namanya Sengkref. Sengkref itu plesetan sengklek. Sengklek Man kreatif. Tapi sebelum itu bukan Sengkref namanya. Apa? Kumpul kopi. Oke. Karena kita sering ngopi, nongkrong, kumpul kopi namanya dulu. Nah, Jadi kita bikin konten 1, 2, 3 berhasil. Setelah itu sibuk masing-masing. nggak sempat. Nggak sempat. Terus aku ada kepikiran, gimana kalau kita bikin konten tapi kali ini pansos sama Sengklek Man. Biar ketika kita Tuh upload, kan, dia aja sendiri. iya pansos sama Sengklek Man. harus pansos gitu, Nah, biar iya. naik. Nah, biar ketika kita baru buat channel, kita upload pertama, aku langsung bisa promosi, Tapi bisa ngaruh. nyambung. Ngaruh.
filmnya nggak jadi. Udah selesai syuting, Ya. udah selesai itu satu scene tuh, udah selesai satu naskah tuh pokoknya, udah selesai sampai 8 episode. Kami buatnya kayak satu cerita satu cerita tuh satu Posting. season gitu. Oh, selesai bersambung selesai Oke. gitu kan. Dan aku sewa studio karena kepikiran kalau aku sewa rumah nanti mungkin orang ini bakal rapat, bakal meeting, bakal satu tempat, bakal terbuat itu. Oke. Nah, udah tuh Dan- sampai setahun tuh buatnya. Syuting tuh sampai setahun. Oke. Nah, nggak jadi juga filmnya. Nah, Ya, tahun kedua aku nggak mau rugi dong, karena tahun pertama aku udah ngeluarin biaya untuk sewa. untuk sewa, untuk alat-alat, pokoknya green screen ini itu segala Segala macam, macam, tetap iya. punya meja, kursi, pokoknya gitu-gitulah, banyak lah pokoknya. Tahun kedua aku nggak mau rugi. Aku bilang, oke, tahun kedua kalau emang mau lanjut, gimana caranya studio ini membiayai studio ini sendiri? Oke, minimal. Minimal aku nggak perlu ngeluarin duit lagi untuk bayar studio ini. Nah, aku kan punya basic wedding sebelum Sengklekmen, ikut-ikut Bang Pikar. Ryan juga ada beberapa tim juga yang memang basicnya wedding. Videographer maksudnya. Videographer wedding gitu. Terus ada yang bisa After Effect, ada yang bisa desain. Gimana kalau kita terima jasa Videographer video, untuk wedding, foto, desain, vektor, karikatur, motion. Nah, terbentuklah Sengcraft Sengcraft. Nah, masih ada, cuman udah agak menghilang sedikit. tapi ada. Cuma agak menghilangnya karena setelah hampir setahun di akhir-akhir berarti akhir-akhir 2020 awal pertengahan mereka itu udah masuk ke semester 7. Oh, jadi berarti masih jadi kuliah. mereka ini masih kuliah rata-rata. Cuman aku doang yang udah selesai. Semester 7 ya mereka sibuk-sibuk skripsi, mikir judul ini itu, udah. Nah, dari situ mereka udah jarang. Bahkan kucing mati aja nggak ada yang ngurus gitu. Kucing liar tapi ya. Matinya di rumah depan maksudnya. mati di depan rumah gitu, rumah studio gitu. Nggak ada yang ngurus. Harus aku yang angkat yang Ada ini. teman-teman Sengklekmen, Bantalip, siapa yang lain tuh nggak bantuin. Mereka kebetulan di hari itu sibuk, jadi lama baru bisa datang. Harus bang, aku masih kuliah Harus nih, ya, telepon ini dulu. gitu-gitulah. Ya udahlah, harus ini lampu mati, nggak ada yang urus, gitu-gitulah pokoknya. Mungkin Dan jarang. gini, mereka itu mau ngasih hadiah dulu untuk orang tuanya. Bisa jadi. Kan Ya, kalau betul. kuliah Dan aku itu- nggak masalah karena iya. aku paham posisi mereka, karena aku juga dulu skripsi juga, jadi wajar aku paham. Nah, kenapa juga udah agak terbengkalai? Karena yang udah selesai kuliah. Awalnya jadi gini, ada satu orang yang pegang Sengcraft, istilahnya dia yang manage ini itu segala, yang manage bagian video, foto. Kalau aku cuma duduk-duduk santai aja, sama promosi aja. Nah, dia itu udah selesai kuliah pulang kampung, jadi nggak ada yang manage lagi. Oh, Nah, dari gitu. situlah kenapa Sengcraft nggak ada lagi studio, karena nggak ada yang ngatur lagi. Mereka yang lain pada sibuk kuliah. Tapi kalau misalnya sekarang nih, Nah. kalau misalnya sekarang di Lox Mame di Aceh Utara, mereka butuh jasa kameramen itu ada, tapi Ada. masih bisa kalian Masih layani. bisa. Misal kayak jasa foto, video, After Effect, motion grafik, desain, kita masih bisa. Oh, berarti cuman base camp-nya aja. Basecampnya udah nggak ada lagi Tapi karena orang mereka masih- pada sibuk masing-masing, dan aku ya udah nggak apa-apa. Karena Nah, itu cost juga kalau misalnya usaha itu cost. Nah iya, jadi mending ya udah kita secara online aja. Kalau ada job kasih, kalau nggak ada job juga nggak apa-apa. Jadi Udah nggak ada. Sengklekmen ini ngerjain sendiri atau bareng mereka atau ada orang lain lagi? Dulu sendiri. Komiknya sama Kalau komiknya tuh sempat ada asisten selama 2 tahun. Selama project berjalan, selama kontrak berjalan. Jadi tuh sempat salah satu web komik namanya Ciayu. Ya sejenis kayak webtoon. Nah, itu aku dapat kontrak sama mereka dari 3 bulan lanjut ke 6 bulan, pokoknya selama 2 tahun lah. Nah, situ aku butuh asisten yang bikin gambar sama cerita. Yang cerita salah satunya tim Sengcraft juga, si Rizal namanya. Nah, satu lagi orang Medan kalau nggak salah dia yang komik. Nah, tapi itu komik Ciayu. Cuman kalau yang YouTube, Instagram tetap aku yang pegang gitu. Oh gitu. Nah, sekarang 2021 bulan 2 entah bulan 1 atau bulan 3 itu baru ada asisten. Jadi sekitar 5 tahun lebih baru ada asisten animasi.
yang bikin animasi bantuin. yang bantuin. Karena nggak sanggup juga ngerjain sendiri ya. Iya dong. Ada targetnya berarti. Ada targetnya. Seminggu berapa kali? Sebulan atau? Awal-awal bertahap. Awal-awal kita coba seminggu sekali. Habis itu setelah mampu, ayo kita coba seminggu 2 kali. Lolos udah aman tuh seminggu 2 kali. Kita coba seminggu 3 kali. Bisa tapi. Belum. Tapi Sempat akan bisa. Akan bisa karena harus sempat seminggu kita ngerjain bisa. Habis itu saya kan project sama Anda tuh. Jangan dibilang. Oke. Saya kan Ya baru-baru ini kita juga ada kolaborasi kerjaan di Aceh Utara. Salah satu klien kita di sana. Jadi aku nge-hire mereka juga untuk kita kerja sama-sama ngejelesain proyek tersebut. Oke, lanjut. selama 4 hari dan 5 hari. Iya, hampir seminggu. Hampir seminggu. Nah, habis itu aku juga waktu itu juga lagi rame-ramenya wedding. Jadi hampir setiap hari. Nah, malam cuma ada waktu kosong. Nah, itulah ketika aku kira malam itu bisa aku kerjain, tapi ternyata berarti tidak bisa. para fans Sengklekman kalau misalnya ada terhambat tayang yang minggu ini, itu bukan salah saya, dianya yang butuh. Karena waktu itu aku pikir kayak ya udahlah, aku cobalah karena kan aku udah asisten, jadi udah enak lah berkeliaran gitu kan. Malamnya bisa ngerjain, rupanya malamnya juga kadang-kadang capek, telat bangun, ketiduran waktu maghrib kan. Habis maghrib ketiduran, habis itu bangun tiba-tiba udah harus jemput, udah ngeluang, pokoknya waktunya sangat-sangat singkat. Ada usaha sampingan lainnya juga. Jadi ya bisanya cuma seminggu 2 kali kemarin. Seminggu 2 kali. Tapi akan seminggu 3 kali. 3 kali. Dan kita akan coba terus seminggu 4 kali, seminggu 5 kali hingga sampai setiap hari. Itu yang lagi aku coba. Algoritmanya Agar balik lagi ke tempat aku. Karena algoritmanya sekarang siapa yang paling sering diupload setiap hari. Setiap hari. Nah, bayangkan algoritma animasi itu yang penonton animasi yang dulunya termakan ke orang kami semenjak ada kreator-kreator yang update setiap hari tadi. Nah, mereka yang muncul kita tuh jarang. Itulah kenapa viewers kita, kalau aku pribadi yang viewersnya 110.000 sampai 160.000 dalam waktu 24 jam turun drastis sekitar 60.000 50.000. Jauh ya? Jauh. Kemarin sempat libur 2 minggu gara-gara Idul Fitri. Untuk karyawan-karyawanku ya udah libur aja dulu sama keluarga aja dulu. Yang udah agak normal sedikit, yang viewer aku 60 udah naik lagi 100.000, 200.000. Jatuh lagi 50.000. Gara-gara libur 2 minggu. Dan mereka tetap update. Oke. Yang harian tadi. Ya, harian yang kreator baru tadi. Iya, mereka tetap update. Ya mungkin karena gambar mereka juga nggak ribet ya. Dan beda agama juga sih. Jadi kan gak ada liburnya. Oh iya, benar. Jadi Ian udah nikah dong? Udah Udah punya istri dong? Udah. Cewek? Iya dong. Oh iya. Rencana laki tapi gak boleh kan? Enggak lah, enggak. Jadi gimana cara Ian Julian aja, Ian tuh. Oh, gimana cara Julian? Nah, ya udah. Gimana cara Julian ngeyakinin si Om nih, mertuanya nih, supaya anaknya bisa dikasih itu buat. Aku udah 7 tahun pacaran sama dia masalahnya. Udah lunas KPR berarti. Udah lunas KPR. 7 tahun pacaran sama dia. Iya. Bapaknya tahu nih. Bapaknya tahu. Kerjaan apa gitu. Mungkin si Ayu lebih jelaskan kalau si Julian ini dulu. Ya kan aku dulu belum ada Sengklekman. Oke. 7 tahun itu. Berawal dari ya kalau dulu kan masa kuliah kan ya kayak masih anak-anak, nggak terlalu mikirin lah. Tapi di masa kuliah itu juga aku udah kerja di salah satu percetakan. Oke. Terus sambil kuliah juga aku terima jasa foto video wedding, sama mempikar juga sempat ikut. Terus karikatur, buat karikatur kayak gitu, terus sempat begitu, gitu. Nah, terus dapat kontrak. Ya si Ayu kasih tahu bahwa Julian tuh dapat kontrak komik sekian juta, itu dikasih tahu. Orang tuanya berarti modern lah, karakter orang tua yang memahami kerjaan, mencoba memahami sekarang. Dan rupanya seperti halal lah gitu ya sih. Nah, karena kan orang tua tuh pengennya anaknya tuh dinikahi dengan, karena enak nih sama orang tuanya udah enak. Masa sih dinikahi dengan orang yang nggak yakin nih. Nah, karena Ian ini dia pintar di dalam halnya, dia kreatif di bidangnya, sehingga ini pun bisa menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhan mah bahkan kadang-kadang lebih. Lebih. Nah guys, alhamdulillah lah. Kerjaan ini menjanjikan. Menjanjikan sekali. Sangat menjanjikan kalau paham. Kalau paham. Kalau nggak paham, tidak. Kalau paham dan
menurut aku kalau paham terus ada faktor mungkin keberuntungannya. Iya, betul. Gitu. Terus Karena yang kayak gini kan kerja keras itu penting kali kalau di sini. harus ya. Kerja keras karena capek. Iya, Bagi waktu. Ada faktor-faktor itu. betul. Sampai kapan Ian bertahan dengan Sengklekmen? Kayaknya kalau aku bisa ngerjain bener-bener push bisa selamanya. Amin. Amin. Contoh kayak Doraemon masih bertahan Masih sekarang. sampai sekarang. Dragon Ball Iya, betul. masih bertahan sampai Betul. sekarang. Karena kita ngerjain IP. Oh. Kita tuh bukan bisnis-bisnis kayak makanan ini itu yang misal kayak es kepal Milo habis itu tiba-tiba hilang. Hilang, trennya. betul. Nggak musiman deh. Nah, konten Sengklekmen ini bukan hanya sekedar YouTube. Mm-mm. Ada merchandise, Oh, boneka, iya betul betul. buku komik, Mm-mm. kayak case bisa dibikin. Betul, souvenir yang Atau lainnya. pernah lihat kayak meja Doraemon, pensil Oh iya Doraemon. iya yang anak-anak pakai itu Ah, itu IP. karakter. Jadi licensing kita juga bisa misal kayak pernah lihat HP Marvel, HP superhero. Iya betul. Nah, gitu. Masih Jadi bisa kita Sengklekmen ini bisa semua masuk, buku bisa, animasi bisa, merchandise bisa, licensing bisa, komik, abis itu web komik yang kayak tadi kayak di webtoon, atau mungkin nanti ada mungkin bisa masuk Netflix atau Disney Plus kayak Endorse Juki juga ada, sekarang endorse lagi Endorse, dari iya. perusahaan-perusahaan gitu. Ya, terakhir. Kenapa harus podcast? No. Aku kepo nih. Ya. Berapa nominal Sengklekmen dari YouTube Sedikit, per bulan? sedikit. Bilang aja. Nilainya ada Mungkin kalau upload setiap hari bisa sampai 3 digit. Kalau setiap hari ya. setiap hari. Kalau setiap 3 hari digit. 3 digit, bisa sampai 3 digit tuh. Oke, kita tutup aja kayak BTJ Pro Films nih. Tapi aku belum sampai situ. Enggak bisa tutup. nih. Oh belum. Ya udah, kita tutup dulu. Kita tutup dulu podcast kali ini. Enggak sebanyak BTJ lah. Pajak. Saya bayar pajak, saya aman. Aduh. Aku udah bayar. Boleh tutup gak nih? Udah tutup. Durasi nih. Ya silakan. Oke, kita tutup podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kenapa harus podcast? Udah. Oh, udah, maaf.